Selamat sore, welcome back to our live Instagram program. So now we are in Cafe Michiko right now. Hope you guys in a good condition. So today we will live Instagram at Cafe Michiko. Stay tuned with us, and thank you for joining with us this Saturday. And okay, so I will greeting for the viewers first ya. Some viewers have been joined with us. Keceng 25, Meta underscore K, and then ada Maharani Vacation, ada Gusman Sudi, ada Anin Tari, ada Tutwidi, ada Mariono, ada Kadek Rini. Baik, kemudian ada Kadek Rini sudah, baik. Ada Rusia Saka, terima kasih sudah bergabung. Nah, for today, we will talking about Nagisa Bali maintenance and renovation, and also we have a guest star, Mr. Magat from Katulistiwa Studio Bali Design, and then we will discuss also about Nagisa Bali maintenance and renovation with Pak Komang as a leader for Nagisa Bali maintenance and renovations. Oke, untuk pertama kita akan keliling dulu untuk di Cafe Michiko. Bagi yang belum tahu Cafe Michiko seperti apa, kita sudah pernah live IG sebelumnya untuk di Cafe Michiko. So if you guys miss our live Instagram at Cafe Michiko before, previously we already full tour about the Cafe Michiko. You can check about the video at on our Instagram TV. You can check at Nagisa underscore Bali underscore group, and you can choose Nagisa Bali TV and IGTV, IGTV, so you will find the video. Okay, so we will come in and we will meet up with Mr. Magat, yeah, the one who designed this adorable cafe. Okay, so here they are. Halo, selamat sore Pak Magat, selamat sore. Okay, so I will open this camera on. Hello, so this is me. Come back again to meet with me. My name is Ade. I'm a reservation for Nagisa Bali. So now we will talk with Mr. Magat ya. Selamat sore Pak Magat, apa kabar? Baik, terima kasih untuk waktunya. Sore ini kita akan berbicara sedikit ya Pak Magat ya. Saya mau tanya sedikit aja tentang keterlibatan Pak Magat dalam pembuatan desain, kemudian project-project dan kolaborasi yang sebelumnya juga terjadi, baik dari Katulistiwa Studio Design ya dengan Nagisa Bali ya. Baik. Sebelumnya mungkin boleh diperkenalkan sedikit kepada viewers tentang Pak Magat dan juga dari studio Katulistiwa Bali Design. Oke, jadi selamat sore, nama saya Magat. Saya dari iya, supaya terlihat. Baik. Jadi nama saya Magat, saya dari Katulistiwa Design Studio, sebuah biro konsultan arsitektur interior yang berdomisili di Denpasar. Baik. Boleh tahu mungkin alamat studionya di mana Pak? Kita di Jalan Kembang Kepah, Gatot Subroto Timur, Denpasar. Oke, baik. So that's the address. Oke. Baik, berarti Pak Magat ini adalah person ya dari PT Katulistiwa ya. Baik. Nah, kemudian mungkin banyak bertanya-tanya, kenapa nih mengundang dari Pak Magat sendiri? Nah, Pak Magat sendiri yang sudah saya sampaikan, beliau adalah orang yang mendesain dari Cafe Michiko ini sendiri Pak ya, untuk membantu desain dari Cafe Michiko sendiri. Sudah berapa lama Pak kalau boleh tahu bekerja sama dengan Nagisa sebelumnya? Atau ini pertama kalinya, bukan ya? Bukan. Kita berkenalan dengan Nagisa sudah cukup lama ya. Saya lupa ingat, mungkin sekitar 2011. Sekitar 2011. Ya, 2011 itu kita mulai berkolaborasi seperti itu ya. Tapi tidak setiap saat, tapi sudah mulai bekerja sama dari sana. Boleh tahu proyek pertama kali dengan Nagisa itu apa Pak? Kita ada satu hotel di daerah Kuta Pinang. Kebetulan Nagisa yang in-charge sebagai manajemen juga, baik. Dan kebetulan kita juga in-charge sebagai desainer. Baik. Itu pertama kali bekerja sama ya, baik.
Kalau boleh tahu, nah pengerjaannya setelah itu ada lagi yang mungkin di Villa Nagisa juga ada? Kita dengar ada dari Villa Tribun ya, juga ya. Jadi setelah itu proyek kita pertama kali yang menggunakan bangun itu adalah di Tribun. Oke, Tribun. Itu di daerah Depok di sana. Iya. Sudirman, ya. Iya, itu salah satu Villa Nagisa juga. Ya, betul. Itu salah satu Villa Nagisa dan kebetulan di sana ada satu lantai yang perlu direnovasi. Di lantai second floor. Ya, benar. itu dijadikan lounge karena pemiliknya merasa tempat itu harus ditacap ya. Karena jarang. Baik, karena jarang ada. Baik, karena itu memang untuk VIP ya, kita memang tidak jual, itu hanya untuk VIP. Jadi itu Villa Tribun adalah salah satu Villa Nagisa juga. Kemudian ada Villa Damar dan Villa Ciwidey yang terbaru. Betul, ya, benar. Oke. Ciwidey dan baik, oke. Jadi buat viewers, just for information, so Pak Magat not only design and collaborate with us only for Cafe Michiko, but some villas already project with Pak Magat, like such as Tribun, Damar, and Ciwidey, the new one of our villas unit. So we'll launch soon. Oke, so untuk next ya Pak ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Villa Nagisa ini kan sudah banyak ya, berarti sudah sering bekerja sama dengan Nagisa. Ini salah beberapanya. Untuk Cafe Michiko sendiri ini Pak, kita kembali langsung untuk ke Cafe Michiko-nya ya, spesialnya yang terbaru. Kalau boleh tahu konsepnya itu seperti dari mana dan bagaimana bisa terbentuk desain seperti ini dari Cafe Michiko itu sendiri? Oke, jadi sebetulnya pada waktu Nagisa Bali datang ke kita, itu sudah memiliki sebuah permintaan. Sudah ada konsepnya sebenarnya. Konsep secara general, Jadi kita mencoba untuk memvisualisasikan permintaan dari Nagisa Bali. Namun di sini kita mencoba untuk memberikan satu kolaborasi desain, yang artinya dari permintaan Nagisa kita coba kembangkan menjadi bahasa desainnya Khatulistiwa. Jadi intinya adalah Khatulistiwa tetap ingin berbicara secara visual, tapi konsepnya sendiri itu terbentuk dasarnya adalah dari permintaan klien, benar. Seperti itu. Berarti memang desain dari awal konsepnya seperti apa itu permintaan dari Nagisa Bali atau dari Bu Lina sendiri ya, udah divisualisasikan. Awal mula masuk juga namanya belum Michiko, belum ada nama, jadi hanya konsep saja mau seperti ini kira-kira begitu ya. Ada sebuah sentuhan Jepangnya seperti itu, di mana kita mau bercerita tentang Jepang secara modern. Nah ini yang kemudian kita diskusinya cukup panjang ya, sampai akhirnya terbentuk dari desain ini sendiri. Berarti pemilihannya memang benar-benar pemilihannya itu dari Khatulistiwa juga terlibat, kemudian dari Ibu juga memberikan konsep yang diinginkan ya. Ada diskusi desain tersebut. Baik. Kemudian apa Pak tantangannya pada saat ketika project dari Cafe Michiko ini sendiri? Jadi sebetulnya tantangan untuk proyek-proyek yang sifatnya komersial space itu adalah kita selalu berbicara tentang budget. Kita tahu bahwa budget adalah sebuah tantangan yang selalu ada di depan. Selalu ada setiap project ya. Kita bisa berbicara konsep panjang lebar, tetapi kembali lagi bahwa yang harus hadapi pertama kali adalah budget yang harus dipikirkan ya. Jadi pada waktu itu respon desain kita itu adalah totalitas. Tetapi ketika kita berbicara tentang budget, itu harus ada yang dikalahkan. Iya, yang mana yang lebih prioritas ya. Betul. Nah, jadi dari pihak Nagisa juga berdiskusi apa yang sekiranya menjadi focal point itu tolong dipertahankan, tetapi yang sifatnya masih bisa diubah atau masih bisa di remove, it's okay gitu ya. Ceritanya bisa dibelokkan sedikit. Tapi tetap tidak menghilangkan si konsep itu sendiri. Itu yang kemudian kita coba
untuk kembangkan. Mungkin itu ya jadi tantangannya pada saat pembuatan Cafe Michiko ya. Oke, baik, termasuk si lampu ini yang paling unik ya rasanya. Vokal poinnya apa nih? Kalau tadi kan ngomongin vokal poin tuh. Vokal poin dari Cafe Michiko ini sendiri dari Katulistiwa mana nih? Lampu ini Kak? Ya, akhirnya lampu ini yang kita pertahankan. Oke, jadi ini vokal poinnya ya. Karena kita lagi-lagi kita berbicara masalah bisnis, budget serba macam. Sepertinya respon terhadap ceiling ini yang perlu dipertahankan daripada dinding dan dindingnya lah ya. Iya, benar. Dinding kita bisa bermain dengan aksen dekoratif lain, dan warna. Tapi kalau ceiling itu saya rasa memang ini vokal poinnya yang harus tetap dipertahankan ya. Oke, karena begitu masuk memang yang eye-catching dari Cafe Michiko sendiri ini pun mostly memang lampunya ya, karena desain lampunya yang sangat unik. Ya, kemudian dengan lantainya juga sih, kebetulan order, made by order kan. Oke, made by order untuk lantainya di sini ya? Iya betul. Jadi ada beberapa sampling yang kita ajukan, yang akhirnya dipilih. Nah, warnanya pun juga tadinya bukan cuma hijau. Oh ya? Ya. Oh, ada beberapa warna pilihan. Ada beberapa warna pilihan. Itu kemudian unik itu, bergesernya segala macam itu bukan hanya idealisnya si konsultan. Di sini kita ada diskusi dengan tim Nagisa, kita kirimkan beberapa sampling warna, motif. Oh baik. Nah itu yang lumayan lama itu. Lumayan lama ya, berdiskusi berapa lama itu Pak untuk dari desain? Oke, fix ini nih gitu. Oke, jadi ini Bu, ini kan kondisinya ruko. Oh, ruko yang kosong ya ya. Oke. Itu dari site visit pertama sampai desain ini selesai mungkin memakan waktu sekitar 2-3 bulanan ya. Oh 2-3 bulan untuk berdiskusi saja ya, untuk desain saja ya. Oke. Saya rasa sekitar bulan, kemudian konstruksinya memakan waktu sekitar 1 bulan. Oke, berarti untuk totally mungkin 3 bulan ya untuk proses finishing pengerjaannya. Untuk desain saja sampai 2 bulan ya, berarti memang sekitar 2 bulan memang. Oke, walaupun kecil tapi harus sangat detailnya pun harus diperhatikan sepertinya ya. Ya itu tadi yang diskusinya itu yang cukup lama. Oke, baik. So guys, mungkin bisa disimpulkan ya, kesimpulannya adalah dari Cafe Michiko ini sendiri pun konsepnya selain Pak Magat adalah memvisualkan dari konsep yang diinginkan oleh si ibu dari si Nagisa Bali ini sendiri untuk Cafe Michiko. Jadi spesial konsepnya itu design by Ibu Lina, and then Katulistiwa support to make it as a visual. Jadi untuk tantangannya juga adalah dari segi yang mana nih yang harus diprioritaskan vokal poinnya atau ciri khasnya untuk tidak meninggalkan, tapi tetap untuk mempertahankan si konsep itu sendiri tersampaikan begitu Pak ya. Baik, nah untuk The Last nih Pak, The Last, hal apa nih yang membuat Pak Magat kan sudah beberapa kali nih ya berkolaborasi dengan Nagisa, bekerja sama dengan Nagisa, apa yang membuat Pak Magat kemudian berlanjut gitu ya bekerja sama dengan Nagisa, apa yang berkesan? Banyak gitu ya. Cuma salah satunya yang paling saya suka adalah Nagisa Bali dengan sebagai insinyurnya itu punya satu standar yang tinggi. Oh, standar Pak Bulina punya standar yang tinggi, so high quality ya. Standarnya tinggi. Standar quality. Ya kita bisa lihat di situ lah, kafe mana yang harus lepas sepatu gitu kan. Iya, very unique ya, authentic. Jadi tingkat ketelitiannya tinggi, kehigienisan sebuah propertinya juga luar biasa. Jadi yang kemudian kita merasa desain kita challenging ya di setiap proyeknya ya. Bukan challenging, tapi lebih kayak kita dihargai secara desain. I see. Desain itu tidak sudah jadi sudah selesai. Gitu ya. Di maintain. Iya, di maintain baik. Supaya ada value-nya ya, tetap jaga value. Itu yang paling saya rasakan. Oh baik, oke, so thank you Pak Magat. Oke, untuk sebentar, nah ini kita sedikit-sedikit untuk sapa juga untuk viewernya ya. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Kemudian sudah ada lumayan ya, sudah ada banyak. Ada Agus Suharyadi, ada Putu Wayuni, kemudian ada Eka Saputra, kemudian ada beberapa lagi. Nah, kalau misalnya mau ada pertanyaan atau mau hal yang disampaikan,
itu bisa silakan tinggalkan komen ya, nanti kita akan jawab komennya. Nah kemudian saya mau sapa-sapa juga untuk dari Bu Leni dan Pak Agus ya dari Mumbul Wellness. Terima kasih sudah bergabung. Nah hari ini kita sudah membicarakan nih dengan Pak Magat dari mulai konsep, dari mulai desain, kemudian ada tantangan apa sih yang pada saat pengerjaan Michiko seperti itu ya. Kita sudah bicara soal desain ya, kita sudah bicara soal desain. Oke. Dan setelah ini kita akan bicara ke bagian rekonstruksinya atau bagian untuk projectnya ya, untuk pengerjaannya. Nah, untuk pengerjaannya kita akan bicara dengan Pak Komang yang seperti sudah saya bilang tadi. Itu dia dari Nagisa Bali Maintenance yang mengerjakan project ini nih. Jadi sudah didesain dari Pak Magat dari Katulistiwa, kemudian dikerjakan oleh Pak Komang. Terima kasih Pak Magat sebelumnya, terima kasih sudah bergabung hari ini, sore hari ini. Sukses selalu. Baik, terima kasih dan semoga kita bisa berkolaborasi di next project lagi dengan Nagisa Bali. Terima kasih. Baik, saya tinggal sebentar, Pak Magat boleh enjoy di Cafe Michiko. Saya mau ke depan dulu ya. Baik. Oke. Kembali ke saya, baik. Oke, sambil saya jalan ke depan, kita akan ketemu lagi sama Pak Komang ya. Jadi saya akan baca-baca sedikit komennya ya. Ada dari Gung Ardi, ada Eka Saputra, kemudian ada Trisna Meta, kemudian ada Eka Saputra, ada Agus Haryadi, ada Liburan Bali, terima kasih. Kemudian ada Rahme Zain, kemudian ada Agus Haryadi, itu sudah ya. Good Cafe Michiko, thank you. Kemudian ada Ibu Leni, terima kasih ya. Ada Niwayan Supriyanti juga. Nah, ini dia dengan Pak Komang. Selamat sore Pak Komang, apa kabar? Baik, oke, sebentar ya. Kita bakal bicara sedikit ya Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak ya ini ya, mengenai Cafe Michiko. Nah kan tadi kita udah bicara nih sama Pak Magat di depan Pak ya. Jadi yang mengerjakan adalah untuk desain sendiri dari Pak Magat. Nah untuk yang pengerjaannya nih dari timnya Pak Komang ya kan. Nah kita ngobrol sedikit nih Pak. Mungkin sebelum menjelaskan kita masuk kali ke dalam Pak ya. Kita ngobrol di dalam ya. Oke, kita ngobrol di dalam kali karena di luar berisik ya. Jadi kita maksimalkan di dalam, pemirsa, seperti itu. Di mana setupnya kakak? Di mana setupnya? Baik, oke. Di sebelah sini Pak Komang. Baik, kamera saya kasih lagi ke tim terkait. Baik. Dari sini, dari sini. Baik, Pak Komang, apa kabar nih Pak? Baik ya? Aduh, mas gitu, aduh. Oke, ya. Buat Pak Komang nih, boleh perkenalkan diri dulu Pak. Namanya siapa, S apa di sini? Baik, silakan. Selamat sore, nama saya Bagus Nyoman Sudiartaya. Saya sudah bergabung dengan Nagisa mulai tahun 2009 sampai saat ini. Oke, Bapak sebagai leader dari Nagisa Bali Maintenance dan Profession ya. Baik, membawahi berapa tim Pak? Totalnya? Saya membawahi untuk semua tim, ada yang outsourcing, ada yang tetap. Yang tetap itu sekitar 3 orang. 3 orang. Outsourcing itu tergantung dari volume pekerjaan yang saya kerjakan. Oke, baik. Jadi dia freelance ya. Oke, untuk Cafe Michiko nih Pak, kita bahas Cafe Michiko dulu ya mungkin. Berapa lama Pak pengerjaannya untuk si Cafe Michiko? Kalau tadi sama pemateri kita desainnya itu hampir 2-3 bulan aja. Tapi kalau untuk pengerjaannya juga itu berapa lama habis untuk pengerjaannya? Kalau pekerjaan dari start awal itu kurang lebih tepatnya sekitar 2 bulan 1 minggu. Dan itu terhalang karena agak terhambat karena kondisi COVID. Oh, karena pandemik ya. Jadi toko bangunan banyak yang hanya tutup. Jadi kita cari barang juga agak kesulitan di sana. Gitu. Jadi untuk mencari barang itu yang menyebabkan agak tersendat jadinya dalam proses pembangunannya. Oh baik, tapi untuk in total berarti menghabiskan sekitar 2 bulanan ya, 2 bulanan untuk pengerjaannya. Oke, berarti untuk pengerjaannya, nah ini pengerjaannya saya lihat juga berarti pengerjaannya mulai dari depan tuh mulai dari signboard semuanya ya Pak ya? Iya, dari kita kerjakan itu mulai dari signboard, kanopi, lantai, plafon, terus pemasangan instalasi listrik, pemasangan instalasi AC,
itu untuk area kitchen sama toilet yang kita kerjakan. Oke, berarti udah totally ya, karena memang pada saat sebelum dibangun Micik ini memang kosong ya dia. Masih kosong seperti ruko biasa. Seperti ruko biasa, jadi benar-benar dirombak total ya. Dan itu cuma 2 bulan ya Pak ya. Wow. Oke, baik. Boleh sedikit dijelasin nih Pak tantangannya nih waktu bikin Cafe Micik itu yang apa namanya, mungkin yang apa ya, agak sedikit rumit itu yang bagian mananya atau apanya nih? Agak aduh gitu. Yang Cafe Micik yang agak rumit itu adalah waktu lampu desain lampu ya? Yang datang itu. Jadi kita tidak menyangka akan begini desain lampunya gitu. Karena dari awal memang cuma ada gambar, jadi memang seperti itu. Tapi pada saat ini ya, datang itu titik lampu yang sangat sulit dikerjakan. Karena apa? Karena kita masanya dia koneksinya ke beton, terus sudah itu plafonnya di bawah, jadi itu yang agak tentukan titiknya biar pas biar perfect gitu ya. Oke, berarti itu aja nih ya tantangannya. Tapi overall lainnya oke ya, kanopi juga segala macam keren gitu. Berarti dia memang dibuat khusus ya Pak ya. Memang order desainnya juga ya cukup kalau saya sih cukup menarik, cukup unik gitu, dan makanya saya melihat di awal itu cukup ketantang juga untuk membuatnya seperti apa gitu. Tantangan tersendiri ya, tantangan tersendiri untuk membuat itu seperti dengan kondisi yang sangat sulit, dengan pembangunan yang sedikit buka gitu. Itu yang bisa membuat agak menjadi tantangan di Cafe Micik. Berarti Bapak tadi bergabung dengan Nagisa sudah berapa lama Pak? 2009 sudah bergabung dengan Nagisa sampai saat ini ya. Berarti selain proyek Cafe Micik itu Bapak mengerjakan proyek apa aja nih Pak? Bisa dijelaskan sedikit? Banyak banyak proyek yang sudah dikerjakan oleh tim Nagisa, antara lain pembangunan pernah dari nol, pembangunan toilet, terus penggantian atap renovasi villa ya, villa, sampai pembangunan ya mengatasi pemasangan instalasi AC, pemasangan panel, yang sulitnya itu adalah pada saat kolam itu bocor dan tidak tahu titik bocornya di mana. Harus dikuras itu yang harus kita teliti di mana kebocorannya. Baik, oke. Nah, ini sekarang kalau boleh tahu, sekarang lagi tim Nagisa Bali Maintenance Renovation ini sekarang lagi ngerjain apa nih Pak? Nah, untuk saat ini kita lagi mengerjakan ada satu villa yang menggunakan pool deck yang bahannya dulunya menggunakan bahan sintetis, yang dimana di bahan itu kurang cocok untuk dipakai bahan itu, karena kan sifatnya getas dan karena panas itu cepat dia pecah. Nah, sekarang lagi mau diganti dengan bahan kayu ulin. Di mana itu Pak? Yang sekarang posisinya di Villa Entrada. Villa Entrada Seminyak ya, Villa Entrada Seminyak. Oke, baik. Jadi untuk saat ini dari Nagisa Bali Maintenance Renovation, timnya itu sedang sibuk untuk proyek penggantian pool deck yang ada di Villa Entrada 2. Villa Entrada 2 adalah salah satu villa Nagisa yang unitnya berlokasi di Seminyak area. Nah, mungkin kita bisa sedikit kali Pak ya intip ya bagaimana proyeknya di sana. Kita bisa mulai telekonferensi dengan tim dari Cafe Entrada sendiri, mungkin bisa dibantu dengan tim behind the scene ya, dan dikonekkan dulu. Ya, kita sudah steril lah Pak. Baik, sambil saya sapa-sapa sedikit ya, ada Dewi, ada Indah Pratinya, kemudian ada Budina. Terima kasih sangat sudah mendengarkan. Baik, ada beberapa juga influencer dan public figure yang sudah bertemu. Ada Kyle Bors, ada Kadir, halo adik. Kemudian ada Irzan Pait, ada Pandi, ada Mark Koneng, ada Liburan Bali sudah tadi, ada Cornelia Dini. Oke, itu sudah bergabung dengan tim Entrada. Halo tim Entrada. Halo adik. Apa kabar? Baik. Oke, baik, kita sambung di sini ya. Jadi kita bisa lihat. Gimana nih Pak Ridi, apa kabar? Baik adik, di situ apa kabar adik? Mungkin bisa diperkenalkan sedikit Pak Ridi ini sebagai apa Pak? Saya di sini sebagai Villa Manager Villa Entrada. Oke, Villa Entrada. Baik, lokasinya ada di Seminyak Pak ya? Iya, di Seminyak, tepatnya di Jalan Yudhistira, Gang Lange di Seminyak.
Right. Now, for your information, guys, so now we are connecting with Villa Entrada team. So this is Mr. Ridi. He is a Villa manager for Entrada Villa. So now we will little bit see how the project is going on ya. Di sana, apa tadi Pak, pengerjaan full deck ya? Kemudian Oke, Pak Ridi boleh dibantu nih Pak, mungkin diarahkan dilihat ke tim yang sedang mengerjakan full deck di sana, benar Pak? Iya betul deh, saya lihatkan dulu ya. Baik, boleh. Thank you. Ya ini deh kebetulan kita lagi ada tenaganya dari tim Nagisa yang lagi mengerjakan full deck deh. Oh, halo Pak Made, dengan Pak Made benar ya? Iya betul Pak Made. Halo Pak Made, apa kabar? Halo, baik. Bapak sedang mengerjakan apa ini Pak? Boleh dibantu share sambil dilihatkan sedikit? Waduh, sibuk ini sepertinya. Ini lagi perbaikan full decknya. Oke. Terus kasih full decknya dengan kayu sekarang. Berapa lama Pak pengerjaannya? Dari mulai kapan itu dikerjakan? Ini mulai Senin kita bongkar. No. Dari mulai kapan itu Pak dikerjakan? Seperti gangguan? Ya, ada gangguan sedikit. Diulangi lagi pertanyaannya. Halo Bapak. Diulangi. Halo Pak Made. Ya. Sudah berapa lama Pak proyek pengerjaannya? Mulai 2 hari yang lalu kita udah pasang lagi. Baik. So, jadi ini contoh pengerjaan di villa ya Pak ya? Pengerjaan proyeknya itu kayaknya ada beberapa tim juga ya, tapi untuk dilihat dari Pak Made sendiri. Pak Made ini salah satu tim dari Nagisa Maintenance ya. Oke, baik. Beliau adalah pekerja tetap berarti untuk Nagisa Maintenance ya. Sudah berapa lama Pak pengerjaan? Itu udah seminggu, sekitar 10 hari. Oh, sekitar 10 hari. 10 hari mungkin 4 hari, 5 hari udah selesai. Oke, penggantian moldingnya tadi sudah dijelaskan ya untuk bahannya tadi Iya, dan menggunakan bahan kulit yang sudah biar tidak licin. Sebelumnya dari si sintetis ya, karena kurang mendukung untuk di cuaca di Bali ya, jadi cepat rusak ya. Jadi kita buat lebih awet, kita menggunakan kayu ulin seperti itu. Baik. Nah, kalau boleh di-share nih Pak, selain Entrada kan juga banyak lainnya juga ya. Kalau untuk di Nagisa Villa sendiri nih Pak, bagaimana Pak proses kalau dari Villa manager itu mau booking, mau ada pengerjaan nih Pak, ada defect di Villa, itu prosedurnya seperti apa? Biasanya itu kita dapat info dari tim marketing itu bahwa di suatu saat suatu Villa ada klien untuk melakukan suatu pekerjaan, kita akan melakukan survei dulu ke sana. Kita melakukan survei, setelah kita melakukan survei dan melakukan pengukuran dengan sebagainya, nanti baru kita akan melakukan suatu quotation, dan quotation itu akan dikirimkan ke owner villa tersebut. Jadi kalau ada kerjakan. Oke, begitu. Baik, berarti dimulai dari si villa manager menginfokan kepada tim Nagisa Bali Maintenance ya. Nanti dari sana cek dulu di apa. Kemudian nanti kalau misalnya defeknya besar itu harus langsung dibuatin quotation ya untuk di-approve, untuk diajukan ya kepada manajemen dan owner. Kemudian nanti kalau sudah setuju baru proses pengerjaan seperti yang ada di antara ya. Baik, oke. Nah, untuk Nagisa Bali Maintenance ini sendiri kan tidak hanya untuk villa Nagisa, benar Pak ya? Jadi untuk di luar dari Nagisa Management juga dari villa Nagisa. Seperti apa aja nih Pak layanannya? Seperti pernah kita kerjakan itu penamaan ruang kamar. Jadi dia sudah punya villa, terus dia karena anggota rumah tangganya sudah bertambah, gitu ada rumah kamar. Rumah kamar itu sudah kita kerjakan dan sudah selesai dikerjakan. Terus ada juga pernah pembuatan yang paling ekstrim waktu itu, pembuatan kamar mandi yang seluas 10 meter persegi. Lalu aku hanya
Dan itu atap menggunakan atap cor. Kita kerjakan dalam jangka 20 hari. Oke, baik. Ini masih bisa bergabung? Masih sudah tidak ada kalimat? Masih. Halo, dengan siapa ini? Dengan Pak Ridi atau Pak Made yang Dengan saya Pak Ridi. Baik, Pak Ridi. Ya, gimana Ade? Baik, tadi sedikit terputus ya. Sudah dijelaskan dengan Pak Komang. Pengerjaannya sudah sekitar 10 hari, Pak ya? Iya. Okay. Sekitar 10 hari aja deh. Ya, oke. Oke. Nah, Pak, kalau untuk dari film manager tadi juga sudah dijelaskan ya dengan Pak Komang bagaimana untuk pengorderannya atau kalau misalnya ada atau ada hal yang perlu kerjaan dari Nagisa Maintenance itu, dari prosesnya dari film manager langsung kontak ke Nagisa Bali Maintenance, Pak ya? Iya, betul deh, betul. Kemudian berlanjut ke untuk perusahaan dipegang itu harus dibuatkan untuk quotation, benar? Iya, setelah dikasih quotation kita ajukan ke owner. Setelah owner approve quotation-nya, kemudian dari tim Nagisa akan mengasih jadwal untuk kapan mulai pengerjaannya. Gitu deh. Jadi, sangat simpel dan sangat cepat prosesnya deh. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridi untuk informasinya. Terima kasih juga untuk Pak Made juga ya Pak ya yang sudah bergabung dan tim Entrada juga. Pak Made, terima kasih katanya. Ya, sama-sama. Halo, terima kasih Pak Made untuk informasinya. Semangat, semoga semua proyeknya berjalan yang baik Pak ya. Tetap jaga protokolnya Pak ya. Ya, Bu. Oke, Terima baik. kasih Ade. Bye-bye Pak, thank you. Bye. Nah, tadi untuk layanan di luar Nagisa ya, di luar Nagisa itu bisa dipanggil untuk berarti bisa dipanggil untuk kayak misalnya renovasi rumah boleh, Bisa. baik berat maupun yang ringan ya. Yang ringan itu seperti apa Pak, misalnya pengganti AC gitu ya? Yang ringan mungkin cuma pengecekan instalasi, Ada instalasi listrik, oke. pengecekan AC, dan kodok, beda kebocoran pipa, tembok retak, lembab, oke. Itu untuk yang ringan ya. Kalau yang berat seperti apa Pak? Yang berat ya pembangunan dari renovasi yang sudah ya seperti kemarin ada pengadaan dua lantai. Oke, yang akan bocor kayak juga ya, yang akan bocor sama apa kolam bocor, kolam renang bocor. Oke, itu bisa juga ya berarti. Oke, jadi bilang Nagisa Bali Maintenance and Renovation not only provide for unit villa which managed by Nagisa Bali, but you can order also if you have any defect or you have any renovations project, you can contact us. We have our Instagram at Nagisa Maintenance, or you can call and WhatsApp by WhatsApp also the number on the pin comment ya. Saya sudah pin komennya. Jadi di sana untuk pengorderannya. Jadi kalau misalnya perlu renovasi atau perlu pengecekan, seperti ya regular pengecekan, regular pengecekan juga bisa Pak ya. Itu bisa di follow Instagramnya @Nagisa Maintenance atau ada nomor teleponnya juga, ada WhatsAppnya juga di nomor yang sudah saya pin ya. Baik, lanjut nih Pak. Oke, berarti kan bisa untuk pengerjaan di luar juga. Kalau untuk kembali lagi nih pengerjaan yang di Nagisa, kan udah lama banget ya dari 2009 ya berarti. Pengerjaan apa nih yang paling berat yang pernah Pak Komang kerjain ini? Yang paling tantangan nih gitu? Yang paling berat kalau pertama kalau kolam bocor itu yang paling sulit untuk dikerjakan. Dan kedua yang pembuatan yang saya ceritakan tadi itu pembuatan kamar mandi. Dan 10 meter persegi dengan dibutuhkan diminta waktu hanya 20 hari harus selesai. Dengan kondisi atap bukan pakai atap kayu atau atap genteng atau apa dengan atap dak yang membutuhkan waktu pengeringannya sekitar 4-5 hari. Pengeringan aja 4-5 hari ya, tapi cuma dikasih waktu 20 hari dari mulai 0 sampai finishing ya. Oke, berarti sampai kelar itu tantangannya ya. Itu di salah satu unit di villa di split ya. Oke. Nah, berarti sudah banyak sekali proyek yang sudah Pak Komang kerjakan, dan uniknya dari Pak Komang sendiri adalah spesialnya adalah
Pak Komang itu bisa project tanpa harus didampingi oleh arsitek desainnya ya. Jadi cuma hanya perlu lihat dari desainnya saja sudah bisa mengerti ya. Sudah bisa baca desain. Tapi tetap harus koordinasi dengan arsiteknya. Untuk make sure saja. Untuk memastikan karena dari segi ukuran, dari segi desain, kadang-kadang kita di sana kadang-kadang digambar, kadang di tengah gambar, kadang-kadang ada perbedaan visi atau apa. Jadi kita harus koordinasi dengan aspeknya, dengan gambar itu harus disesuaikan gitu. Biar cocok. Biar cocok ya, biar sesuai dengan apa namanya yang diinginkan ya dari request dari konsumen sendiri. Baik. Oke, berarti tantangannya itu ya Pak ya. Kalau dari Nagisa Bali sendiri ini timnya ya, kenapa bisa sih Pak? Timnya kan sedikit nih, tapi bisa apa namanya bisa mengerjakan sampai yang jam terbang ya Pak ya, lagi-lagi ya. Ya kita ya itu satu buat diri saya sendiri, buat suatu tantangan bahwa apapun pekerjaan itu kalau memang sudah dinikmati, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, bisa semua jalan dengan baik. Nah, pasti banyak yang penasaran. So you guys mesti curious about the price, about the rates. Boleh dijelaskan sendiri Pak, rate-nya itu kalau untuk yang defect kecil, kalau untuk yang defect kecil seperti kecil itu mungkin seperti maintenance itu mungkin bisa harga sekitar 100 sampai 500 ribuan untuk yang maintenance-nya. Nah, kalau renovasi itu, nah sekarang renovasi itu dilihat dari defect-nya sendiri. Itu defect-nya dan desainnya seperti apa. Nah, itu baru kita pakai, itu ada lihat pengukuran, ada semuanya itu dilakukan, baru kita bisa mencoba suatu harga. Oke, berarti kalau hanya sekedar maintenance aja mungkin sudah bisa 100 sampai 500 ribu. 100 sampai 500 ribu untuk yang ringan ya, untuk yang ringan ya. Jadi for rate for Nagisa Bali maintenance and renovation service, if you want to meet us to some for small, untuk yang kecil aja ya, untuk small defect, the rate start from 100,000 rupiah ya, until 400,000 rupiah. Okay, but for the renovation will be depend on the project ya. Jadi tergantung dari si project itu sendiri. Kalau misalnya projectnya besar, itu berarti harus pertama itu call ke Nagisa ya. You can call us. Our team will contact you and make appointment to discuss about the defect and also for inspection ya Pak ya. Untuk tim kita inspeksi dulu, kita datang, kita lihat seperti apa, request-nya seperti apa, terus kemudian baru dibuatkan quotation ya. Oh, berarti hampir sama seperti pada saat kalau misalnya ada defect di villa juga ya, ya. Dibuatkan quotation dulu, nanti mulai untuk budgeting ya. Oke, nanti baru lanjut kalau sudah deal, baru proses dikerjakan. Oke, baik. Nah, kita sama-sama dulu nih ya. Ada dari Puri Asia tadi juga sudah bergabung, terima kasih. Ada Christoph 5645 ada juga bergabung. Terus kemudian ada Lolo is, oh hello, how are you? She is one model for Nagisa Bali. It's very pretty. Kemudian ada pertanyaan kah? Tim behind the scene, mungkin bisa dibacakan kalau ada pertanyaan. Belum ada ya. Kembali lagi saya ingatkan untuk pengorderan atau kalau kalian menginginkan Nagisa Bali Maintenance and Renovation Service, bisa kontak di Instagramnya @nagisa maintenance atau di teleponnya yang sudah saya beri ya di 081 2377 84991. Oke. Baiklah. Nah, di Pak Komang, saya juga selain menjelaskan Pak Komang ini tadi kan sudah dijelaskan itu ada beberapa apa namanya package ya yang bisa dia kerjakan. Ada di kecil itu seperti penggantian AC atau pengecekan AC, instalasi listrik dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga mau menjelaskan untuk itu ada kita package ya Pak ya, untuk yang di Nagisa Bali Maintenance dan Service Renovation itu adalah dia home care service ya. Home care service itu meliputi yang tadi yang sudah dijelaskan, itu adalah simple defect ya, simple defect itu bisa dikerjakan, bisa dihubungi ke kita. Dan satu lagi itu ada promo package juga, itu adalah apa namanya untuk penyemprotan desinfektan di rumah ya. Kemudian ada normal villa atau hotel ya yang butuh untuk desinfektan. Nah, mungkin untuk pandemi ini, jadi sebelum buka atau sebelum reopen lagi itu bisa
order nih untuk penyemprotan desinfektan, nanti akan dibantu oleh tim maintenance juga Pak ya. Itu dari tim maintenance renovation ya. Jadi buat yang mau atau tertarik bisa silakan cek untuk detail promonya, itu ada di Nagisa Maintenance Instagram juga ada, kemudian di Nagisa Bali Group juga akan selalu diupdate. Jadi kalau kalian mau tahu update-nya, you can check on our Instagram at @nagisa_bali_group. Don't forget to follow, and also for the Instagram Nagisa Maintenance. Oke. Nah, selain itu, apalagi nih Pak yang mau disampaikan untuk viewernya, boleh disampaikan? Di Nagisa juga kita menerima untuk perawatan kolam, pengecekan kolam, kita juga terima untuk servis kolam juga ya. Untuk pembuatan kita juga bisa untuk bikin panel, MPP, panel otomatis lampu, kita juga bisa everything unit ya, everything unit. Oke. Baik, saya ringkas ya. Tadi kita sudah berbicara dari awal, kita sudah bertemu dengan Pak Magat, itu adalah desainer dari si Cafe Michiko ini sendiri, dari Katulistiwa. Kemudian kita sudah berbicara dengan Pak Komang juga, sudah menjelaskan semuanya. Nah, kita juga, aku mau jelas ya, aku mau sounding untuk polling Instagram yang sudah kita buat di Instagram story kita di Nagisa_Bali_group. So we already share our polling. Basically, we made two polling previously. Last day, we made a polling which villa area you prefer to for next live Instagram. So mostly our viewers send and choose for Canggu area. So Canggu area at the moment really high demand. So many of our unit at Canggu has been fully booked. Actually, congratulations for Nagisa Bali. Thank you for your trust. And also the next one, the second polling, it's which category villas you prefer to for next live Instagram. And mostly our viewers choose for honeymoon villa. So okay. So next live Instagram project, we plan for live Instagram at Canggu and with honeymoon villa concept as you guys request. Thank you so much for all the participants and all the viewers. And also the last for next week, we will always share the polling. Yeah. So please, you can check on our Instagram story, so you can choose. And we will definitely make it for our viewers ya. So the last, aku akan share untuk kuis ya, seperti biasa kita akan ada kuis. Nah, kuisnya ini hadiahnya, door prize-nya kali ini adalah 1 kali voucher cleaning AC dari Nagisa Bali Maintenance and Renovation. So you guys don't miss it. So untuk pertanyaannya ya, kali ini akan aku bacakan. Untuk jawabannya seperti biasa, jangan lupa untuk kirim ke DM kita @nagisa_bali_group. Dan jangan lupa untuk di-follow dulu lagi, oke? Nah, untuk pertanyaannya nih adalah, tadi kan kita sudah telekonferensi dengan salah satu unit villa yang sedang ada project ya Pak Komang ya. Pertanyaannya adalah gampang banget, apa nama villa yang tadi kita telekonferensi? Ya, jawabannya bisa dikirim di DM @nagisa_bali_group. Jangan tulis di komen, nanti dicontek tetangga ya kan? Baik, itu tadi pertanyaannya untuk kuisnya. Jadi kita akan umumkan untuk minggu depan. Sekaligus untuk polling juga kita akan share setiap minggunya di Instagram story kita. Jadi jangan lupa untuk cek di Instagram story kita. Nanti kita akan coba untuk buat sesuai dengan request yang viewers kita minta. Oke. Nah, the last nih, terima kasih untuk yang sudah bergabung, baik Kak Magat maupun Kak Komang ya Pak ya. Baik, kita bisa berdiri ya. Sorry. Oke, kita bisa berdiri sebentar. Kamera saya. Baiklah. Ya kan, oke. Ini kok tidak bisa ya? Oke. Nggak bisa? Oke. Terima kasih untuk yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih untuk Pak Magat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Komang juga. Bisa sebelah sini Pak. Bisa on frame. Terima kasih untuk Pak Komang juga yang sudah bergabung hari ini. Semoga informasi hari ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga hari Sabtu kalian itu bisa jadi lebih bermakna ya. Semoga bisa menghibur kalian di sore hari ini. Tetap stay safe untuk everyone, tetap jaga protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dalam kesehatan ya. Nah,
Yang terakhir, terima kasih untuk tim behind the scene, terima kasih untuk Ibu Lina yang sudah hadir hari ini, terima kasih untuk Bu Rusia, terima kasih untuk tim Cafe Mexico yang hari ini sudah memberikan tempat, ya kan. So jangan lupa kalau kalian lewat di Jalan Dewi Sri, kalian bisa kunjungi kita, kalian bisa mampir ke Cafe Mexico di Jalan Dewi Sri, West Building House nomor 2. So, for the last, thank you so much, saya dengan Ade. Terima kasih, bye-bye.